Jumpa lagi bersama saya Abdullah, saya pedagang cilok yang paling populer di dunia maupun di akhirat. Oke, kali ini saya akan membahas tentang poligami ya. Poligami benar itu sunnah Rasul. Akan tetapi yang namanya sunnah Rasul bukan hanya poligami saja. Contohnya jenggot saya nih. Ini jenggot saya ini namanya sunnah Rasul juga. Celana cingkrang. Nah, celana cingkrang nih, kayak gini. Ini sunnah Rasul juga. Memakai jubah ya, baju. Atau memakai kat sorban. Itu sunnah Rasul juga. Memakai siwak ya, giginya ya. Itu sunnah Rasul juga. Banyak sunnah-sunnah Rasul. Yang namanya sunnah Rasul bukan hanya poligami. Seandainya ada laki-laki yang sudah punya istri mau poligami, yang jadi pertanyaan adalah sanggup enggak memberikan nafkah anak istrinya, lahir batin, memberikan rumah satu istri, dan mencukupi kebutuhan istri. Kalaulah ngasih makan anak istrinya saja hasil ngutang, laki model macam ini mau poligami emang gak ada otak. Lo pikir poligami itu gampang? Memang poligami itu enak, akan tetapi yang jadi permasalahannya adalah kalaulah istri Anda mencukupi, rumah ada, buat makan sehari-hari sebulan ada, keinginan anak terpenuhi, buat makan anak istri ada, tidak hasil ngutang. Ini mah ada laki-laki makan anak istrinya aja hasil ngutang, jajan anak hasil ngutang, pendidikan anak juga hasil ngutang, rumah gak punya, itu pun masih kredit kalau punya pun. Mau poligami, emang laki model gini gak ada otak, punya otak tapi gak jalan. Yang namanya poligami itu benar sunnah Rasul, sunnah Nabi. Akan tetapi bagi yang mampu. Orang gak mampu ngasih nafkah anak istri. Anak istri aja masih terlantar, masih kelaparan, makan jajan hasil ngutang, mau poligami. Emang laki model gini gak ada otak. Yang namanya poligami, contohnya satu istri pertama nih sudah punya rumah, makan jajan tidak hasil ngutang, kebutuhan terpenuhi nih, kendaraan atau semacamnya, keinginan istri lah pokoknya sudah ada terpenuhi. Lalu Anda bilang ke istri poligami, dibolehkan apa enggak? Kalau dibolehkan, lanjutkan. Seperti itu. Kebanyakan mayoritas yang namanya poligami itu kebanyakan tidak mengikuti contoh Rasulullah, contoh Nabi Muhammad. Kebanyakan yang namanya poligami di zaman sekarang tahun 2026 itu mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu dengan alasan poligami, padahal nafsu dia yang menggebu-gebu sama janda gila atau perawan gila yang selalu menggoda laki-laki yang sudah punya istri, atau memang lakinya aja yang bejat, atau lakinya aja yang kurang ajar, udah punya istri, punya anak, masih menggoda wanita lain. Seperti itu. Sekarang banyak orang yang disalahartikan tentang masalah poligami. Poligami itu benar ajaran dari agama Islam, benar ajaran dari Nabi poligami itu. Akan tetapi Nabi kan menikahi para nenek-nenek,
yang janda-janda tua yang suaminya pada meninggal kan, setahu saya, mohon maaf kalau saya salah ya, seperti itu. Dia membantu supaya derajat wanita pada kaum zaman Nabi itu ditinggikan agar tidak terhina dan terendah seperti itu. Tapi kebanyakan di tahun 2026 sekarang yang namanya poligami itu tidak mengikuti contoh Rasulullah, akan tapi mengikuti hawa nafsunya sendiri. Saya tidak melarang buat laki-laki Anda mau berpoligami silahkan. Mau berpoligami punya istri 3 silahkan. Mau berpoligami istri 10 silahkan. Mau berpoligami istri 100 juga silahkan. Mau berpoligami istri 300 juga silahkan. Nggak masalah bagi saya. Itu bagi yang mampu. Contohnya seperti naik haji bagi yang mampu. Ya kalau kita buat makan aja hasil ngutang, gimana kita mau naik haji? Buat makan aja susah sehari-hari. Masa kita harus memaksakan diri naik haji? Begitu juga dengan poligami. Makan, minum, jajan aja hasil ngutang. Pendidikan anak juga hasil ngutang. Rumah juga hasil ngutang. Kreditan motor juga hasil ngutang. Mau berpoligami, laki model begini gak ada otak. Saya juga laki-laki, tapi saya punya otak. Otak saya dipakai untuk berpikir. Kalau otak dipakai untuk nafsu, maka pikirannya poligami. Tetapi tidak memikirkan masa depan anak istrinya yang sudah lama menjalani hubungan. Silahkan Anda sebagai laki-laki berpoligami. Memang benar itu ajaran dari agama Islam, ajaran dari Nabi. Akan tetapi bagi yang mampu, saya bilang kan, bagi yang mampu. Aku kasih nasihat nih buat laki-laki yang gak ada otak ya, yang punya otak tapi gak jalan. Hei laki-laki, Anda kalau masih jadi laki-laki miskin, ngasih makan anak istri hasil ngutang, uang jajan istri anak hasil ngutang, rumah hasil kredit ngutang, kendaraan hasil ngutang, gak usahlah berpikiran untuk berpoligami. Urus saja anak istrimu yang benar. Urus aja bagaimana masa depan anakmu itu masih panjang umurnya. Kau pikir enak berpoligami, mengatur keuangan. Satu istri saja mengatur keuangan itu udah kalang kabut, bingung. Apalagi di zaman sekarang tahun 2026 itu zaman pengangguran, zaman susah, sulit cari uang. Jujur aja, aku nggak ada kepikiran untuk berpoligami. Aku fokus ngurus anak-anak. Aku juga laki-laki normal saya. Kalau soal nafsu sama perempuan jangan tanya, nomor 1 saya nafsu perempuan. Akan tetapi hawa nafsu saya tekan, saya hajar hawa nafsu saya itu. Saya tampar hawa nafsu itu. Jadi hawa nafsu saya itu saya kendalikan, saya banting, saya tampar hawa nafsu itu. Gak mau saya mengikuti hawa nafsu. Orang bodoh, orang bego, dia akan hidupnya akan diatur oleh hawa nafsu. Hidupnya akan selalu tunduk pada hawa nafsu. Orang bego, orang bodoh, dia akan selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh hawa nafsunya. Jadi berhentilah mengatasnamakan sunnah Rasul masalah poligami. Berhentilah. Kalau Anda laki-laki miskin, berhentilah Anda berniat untuk berpoligami ya. Kalau bagi laki-laki kaya raya silahkan, saya gak ada masalah. Karena dia mampu untuk memberikan nafkah anak istrinya. Karena dia kaya, banyak uang kan, banyak duit. Ini laki miskin, mau berpoligami. Emang laki-laki modal gini gak ada otak. Oke, ini saja yang saya dapat sampaikan.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi untuk video saya yang berikutnya.